Jadi hari ini di podcast kedua kita pada Youth Podcast Kerupit, Kelakar Orang Kampit, kita sudah kedatangan salah satu anak muda, bisa dibilang nih kebanggaan Kelapa Kampit, kebanggaan Desa Mentawak, dan mungkin kebanggaan Belitung Timur. Jadi saya perkenalkan di sini ada Kak Nurul Fauzia. Halo Kak Nurul Fauzia, apakah dengan suara saya? Halo, terdengar sangat-sangat jelas. Jadi di podcast kedua ini kita mengundang Kak Nurul Fauzia. Beliau ini merupakan sebenarnya anggota Karang Taruna Kebendongan juga. Kakak di Karang Taruna Kebendongan jadi apa, Kak? Jadi sekretaris divisi kerohanian ya. Sekretaris divisi kerohanian. Tapi kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau ini bisa dibilang salah satu pemudi yang luar biasa berprestasi, apalagi di tengah pandemi kali ini. Ini saya akan bacakan list prestasinya. Ini cuma ya sedikit dari prestasi yang beliau dapatkan. Sebenarnya masih banyak, tapi gak mungkin kalau misalnya kita buat satu video. Jadi entah kalau satu video full nanti isinya prestasi dia semua. Jadi kita bahas yang baru-baru ini aja ya, kayak. Jadi Kak Nurul Fauzia ini merupakan Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Belitung cabang Solo. Cabang IKPB sendiri yang di cabang Solo itu baru terbentuk tahun kemarin ya nggak ya? Baru bulan Oktober tahun 2020. Nah, Oktober 2020 dan juga perkenalan itu pas juga dengan kelahiran Karang Taruna Kebendongan, guys. Nah, ya, benar. Jadi luar biasa sih Kak Nurul jadi Ketua IKPB cabang Solo. Berarti tahun 2020 sampai 2025? Bukan, jadi ya ini kan kita musyawarah cabangnya itu baru bulan Februari kan Bang. Jadi dari Februari 2021 sampai 2023 nanti. Jadi satu periode itu 2 tahun. 2023. Nah, jadi beliau ini merupakan Ketua IKPB cabang Solo 2021-2023. Oke. Itu pada pertama, guys. Masih banyak banget prestasi yang beliau dapatkan. Yang kedua ini ada top 5 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, for your information juga, jadi beliau ini satu-satunya, benar gak Kak? Satu-satunya wakil dari Pulau Belitung. Nah, satu-satunya wakil dari Pulau Belitung dan beliau mendapatkan top 5. Lebih tepatnya peringkat keempat ya, juara keempat. Nah, juara keempat di Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa banget sih, parah. Dan beliau ini merupakan delegasi Kabupaten Belitung Timur di Jambore Pemuda Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diadakan tanggal, karena sekarang lagi PPKM kan, terus pandemi juga sedang melonjak, jadi kayaknya belum tahu kapan sih Bang. Kita belum tahu kapan. Insyaallah tahun ini sih. Yang penting udah jadi delegasinya deh. Itu luar biasa. Dan masih banyak sebenarnya, kayak beliau ini juga merupakan duta akuntansi syariah ya kayak di kampus kakak sendiri. Kemudian apalagi ya, masih banyak ya hitungannya. Beliau juga aktif di beberapa organisasi kepemudaan, baik itu di KNPI juga, baik itu di Karang Taruna juga, dan apalagi di kampusnya sendiri. Kemudian masih banyak lah. Tadi udah dibilang berbagai prestasi yang beliau dapatkan. Ini masih dikit guys, sebenarnya prestasi beliau itu lumayan banyak. Tapi gak mungkin kalau misalnya kita sebutkan semuanya. Ntar satu video isinya prestasi beliau semua jadi kan. Jadi hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting. Apalagi ini berkenaan juga dengan anak-anak muda sekarang. Pasti suka banget yang kayak gini. Suka banget rasanya galau atau stres gitu atau depres. Nah, apalagi di tengah pandemi sekarang membuat kita jadi kurang produktif nih guys. Jadi hari ini kita akan membahas dengan Kak Nurul bagaimana caranya untuk memanajemen waktu dan juga memanajemen dari segi mental health-nya untuk tetap produktif selama pandemi. Nah, jadi itu tema kita dan kita akan bahas itu bersama Kak Nurul pastinya. Dimana untuk kali ini ada 3 statement yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Yaitu yang pertama, orang yang produktif biasanya bisa memanajemen waktu dengan baik. Statement yang kedua, orang produktif biasanya itu gampang stres atau gampang depresi. Yang ketiga,
pandemi COVID-19 merupakan halangan utama bagi sebagian anak muda untuk menjadi produktif. Dari ketiga statement itu, kita akan bahas semuanya bersama Kak Nurul Fauzia. Jadi buat Kak Nurul Fauzia, BTW saya belum nanya kabarnya nih. Kabar Kak Nurul gimana nih di pandemi COVID-19 sekarang nih? Alhamdulillah, seperti yang Bang Fadlan lihat kan, masih sehat, alhamdulillah, masih segar juga. Kalau Bang Fadlan sendiri sehat ya Bang, insyaallah. Alhamdulillah sehat ya. Dengan pandemi COVID-19 kita PPKM level 4 di Belitung Timur, kita nggak bisa bikin ini secara offline, kita bikin aja secara online. Tapi ini insya Allah tidak akan mengendurkan semangat kita, tidak akan mengendurkan kesehatan kita juga. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini harus tetap stay home, stay di rumah, tetap pakai maskernya, tetap jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga dilarang untuk berpergian. Jadi buat Kak Nurul sendiri, dengan kegiatan yang kakak lakuin sekarang nih Kak ya, tapi saya benar-benar penasaran dengan salah satu prestasi kakak. Kak Nurul ini kan tadi udah dibilang merupakan ketua IKPB cabang Solo, betul ya Kak ya? Nah, boleh diceritain nggak Kak, kenapa bisa Kak Nurul mendeliver dirinya, atau Kak Nurul tuh ingin mengajukan diri kakak sebagai ketua IKPB cabang Solo? Kan masih banyak tuh pemuda-pemuda Belitung di Solo ya Kak ya, tapi kenapa Kak Nurul mencalonkan diri gitu sebagai ketua IKPB cabang Solo? Oke, Bang Fadlan. Ini kedengaran jelas ya suaranya? Aman. Jadi kayak Bang Fadlan sampaikan tadi, IKPB cabang Solo itu baru didefinitifkan itu bulan Oktober tahun 2020. Nah, waktu itu aku jadi salah satu iklan guys, suara ayam. Jadi salah satu inisiatornya waktu itu di Musyawarah Nasional IKPB Pusat. Jadi kita waktu itu bersama dengan IKPB Cabang Padang, alhamdulillah didefinitifkan bulan Oktober. Nah, kita butuh waktu persiapan beberapa bulan waktu itu sampai akhirnya kita mengadakan musyawarah cabang. Itu bulan Februari tahun 2021. Nah, sebenarnya itu bukan mengajukan sih Bang kalau aku. Jadi aku tuh waktu itu diajukan dari teman-teman. Jadi diajukan. Jadi tuh kemarin ada dua calon kan. Aku satu lagi tuh ada teman dari Membalong. Nah, waktu itu diajukan. Nah, alhamdulillahnya teman-teman itu ternyata memberikan kepercayaan gitu, memberikan amanah ke aku. Sebenarnya agak ini sih Bang, karena kebanyakan kan mindset orang kalau perempuan sebagai ketua, sebagai pemimpin itu kan masih kayak gimana ya, masih kebanyakan orang mindset pemikirannya tuh ya wanita itu lemah loh gitu, wanita itu kayak perempuan tuh paling di belakang lah ya, cenderung pakai perasaan gitu, susah untuk ini segala macam. Nah, aku bersyukur sih karena teman-teman aku di KPB cabang Solo itu mereka terbuka gitu pikirannya, open minded tentang hal-hal seperti itu, dan ya begitulah sampai sekarang masih diberikan amanah. Dan ini kayak jadi PR tersendiri sih buat aku, gimana caranya untuk menjaga kepercayaan teman-teman, jadi teman-teman itu tidak merasa bahwa mereka itu memberikan amanah ke orang yang salah. Gitu dia guys. Jadi buat Kak Nurul nih benar banget tadi kata-katanya, bahwa ya alhamdulillah sih sekarang berarti perempuan udah dipandang setara lah dengan laki-laki. Jadi nggak ada tuh lagi perbedaan gender gitu, yang memimpin tuh mesti laki-laki. Sekarang yang perempuan juga bisa. Kak Nurul ini udah jadi contoh baiklah jadi buat anak muda, apalagi di Kelapa Kampit pastinya. Nah, dengan kesibukan Kak Nurul tadi udah saya bacakan prestasinya lumayan banyak. Kakak ikut organisasi kepemudaan, pastinya kakak di kampus sekarang. Kakak udah semester berapa Kak? Ini insya Allah masuk semester 7. Sama dengan Bang Fadlan kan? Udah semester 7. Jadi udah sama sih sebenarnya ya. Saya juga semester 7. Kita berdua ini guys, for your information, kita ini udah kenal dari SD ya kayak? SD. Udah sering ikut lomba bareng sejak SD. Jadi dulu udah ikut lomba bareng, terus SMP kita satu sekolah. Dulu SD kita beda sekolah. Terus SMP kita satu sekolah, dan itu kita tuh kayak jadi babunya sekolah gitu. Jadi ketika sampai SMA ya Bang, kita terusin ikut gitu. Jadi kalau gak Kak Nurul saya gitu, kalau gak saya Kak Nurul, ya gitu-gituan aja sampai ke SMA
Ya sekarang aja kita udah bisa, saya sekarang di Bandung, Kak Nurul sekarang di Solo. Jadi tapi masih kayak jiwa kompetitifnya masih banyak gitu, masih ada gitu sampai sekarang. Kenangan manis lah. Itu nanti kita ceritakan di next video aja lah. Ya, sama Kak Nurul. Oke, siap. Terus kembali lagi di pertanyaan saya. Dengan kesibukan Kak Nurul tuh yang banyak banget, pastinya kan waktu Kak Nurul pasti spend-nya banyak banget tuh. Nah, benar gak kalau asumsi tadi yang saya bilang bahwa kayak orang produktif tuh bisa memanajemen waktu dengan baik? Apakah Kak Nurul sendiri merasa bahwa Kak Nurul ini udah bisa memanage waktunya dengan baik gitu? Oke, jadi kalau aku sendiri ya Bang, sebenarnya tuh sedang belajar untuk produktif, sedang belajar untuk memanage waktu, karena itu tuh hal yang sangat sulit menurut aku. Kadang kan kita masih banyak godaan nih, kayak ya apalagi sekarang sosial media udah bisa lepas dari tangan kan, HP. Terus kadang dari dalam diri sendiri tuh kadang ada rasa malas, mageran, sering rebahan gitu. Nah sekarang tuh aku sedang belajar untuk gimana caranya aku di tengah pandemi ini, walaupun di rumah aja, apalagi sekarang sedang PPKM kan, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kalau aku sendiri, cara aku memanage waktu itu aku coba ngelis setiap harinya itu aku list kira-kira besok hal yang harus aku capai itu apa, atau target aku besok aku harus menyelesaikan apa. Nah, nggak usah banyak-banyak sih, kayak ya 3-4-an apalah tuh kegiatan yang kira-kira kita harus selesai loh besok gitu target kita. Atau misalnya besok itu aku harus ikut webinar ini, atau aku harus baca buku minimal 30 halaman misalnya kayak gitu. Nah, cara aku memanage waktu itu ya dari hal-hal kecil kayak gitu. Aku tidak mengakui diri aku ini sekarang produktif dan bisa manage waktu dengan baik, enggak, tapi aku sedang berusaha untuk belajar. Ya mungkin kebanyakan orang yang produktif ya mereka otomatis ya, mereka yang produktif itu kebanyakan memang mereka yang bisa memanage waktu dengan baik, karena mereka tidak ingin waktu yang dalam satu hari itu terbuang sia-sia gitu. Tapi kalau aku sendiri Bang sedang belajar, sedang dalam proses gitu. Bayangkan guys, Kak Nurul saja yang prestasinya begitu banyak, yang udah kita tahu nih, udah seproduktif itu, masih bilang dia tuh masih belajar. Apalagi kita gitu. Jadi jangan bosan lah buat belajar ya kayak. Tadi saya menarik dengan perkataan kakak kayak di list nih. Kalau gua bilangnya biasanya itu skala prioritas gitu ya kayak. Jadi untuk hari ini mesti ngerjain berapa. Nah itu kan pastinya dari situ dapat kesulitan dong. Pasti ada dari skala prioritas ini pas dilakuin, ya Allah sulit banget. Nah, yang jadi kesulitan kakak itu ketika kakak ingin melakukan hal tersebut kayak ngelis gitu atau skala prioritas tadi, itu kayak gimana kak? Kesulitan. Oke. Kesulitan tuh kan pasti ada ya Bang Fadlan, kayak Bang Fadlan sebut tadi. Ya kadang ada kita terlalu tinggi masang target untuk diri sendiri gitu. Nah, kadang aku kalau kayak gitu, kalau misalnya satu hari nih ada target yang tidak tercapai, aku tuh evaluasi dulu. Kira-kira ini tidak tercapai itu karena apa ya? Apakah target aku untuk diri aku sendiri itu terlalu tinggi gitu? Atau mungkin apakah aku hari ini terlalu banyak membuang waktu untuk main gadget atau aku terlalu malas-malasan hari ini gitu. Kadang aku evaluasi diri dulu. Kalau misalnya ternyata target itu tuh terlalu tinggi untuk aku, ya aku harus menyesuaikan dong dengan diri aku. Ya berarti aku tidak boleh memaksakan sesuatu yang di luar kendali aku. Kemudian kalau misalnya evaluasi aku itu dari diri aku sendiri, dari dalam diri aku sendiri yang ternyata terlalu malas hari ini, atau aku yang terlalu keasikan dengan dunia maya gitu, aku mulai ingat tujuan aku buat target ini untuk apa gitu. Ingat tujuan aku, target aku ke depan itu apa. Jadi kesulitan itu pasti ada sih Bang, dan kesulitan itu kadang muncul memang dari diri sendiri. Oke. Sesuatu gitu. Ketika kamu pengen ngejar target, ya berarti kamu harus benar-benar pure gitu untuk berusaha di situ gitu. Luar biasa sih kan, parah. Itu udah jadi, ntar saya note tuh buat list TikTok lagi. Weh, jadi BTW kita udah punya TikTok di kata-kata Gunungan, silahkan di follow ya. Lumayan. Masih siap. Followersnya ya, tolong follow. Apa ya follow nih Bang? Kemudian dari Kak Nurul sendiri, Kak Nurul, ya kita tahu permasalahan anak-anak muda sekarang ya kayak memanajemen waktu dengan baik gitu. Itu kesulitan luar biasa. Sehingga mereka tuh
kadang-kadang ada yang dikorbankan gitu. Kayak korban waktu keluarga atau segala macam. Dan permasalahan anak muda sekarang ialah mereka itu takut untuk berkorban waktu itu. Apalagi dengan keluarga, apalagi dengan teman. Menurut kakak sendiri, pengalaman kakak berorganisasi, pengalaman kakak ikut lomba, sepengalaman kakak bertemu dengan banyak teman di luar sana, bagaimana caranya kita untuk gimana bilangnya? Bagaimana caranya kita untuk memanage waktu agar setiap hal yang ada di diri kita, baik itu dari lingkungan kampus, teman, sosial masyarakat, bahkan keluarga pun itu tidak spend terlalu banyak, sehingga mereka tuh tetap punya waktu yang banyak gitu, satu sama lain gitu. Mungkin menurut kakak tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi jujur sih Bang, aku dari pembagian waktu itu pasti tidak bisa optimal gitu, semuanya itu pasti tidak bisa. Pasti ada kadang satu hal yang loss gitu, ada satu yang kira-kira udah bisa setara gitu loh satu sama lain itu. Pasti ada aja yang berat sebelah atau pasti ada yang kurang gitu. Nah, tapi kalau aku karena sekarang ini kan kita di rumah nih, otomatis kita banyak benar menghabiskan waktu di rumah. Nah, tujuan aku bikin target tadi ya gimana aku bisa menyeimbangkan gitu dari segi kuliah, segi lingkungan aku di rumah dengan teman-teman aku masih tetap bisa berjalan. Kalau untuk di rumah aku waktu malam itu memang waktu untuk ya dengan keluarga, terus sharing cerita tentang hari ini apa aja sih yang telah dilewati gitu. Nah kemudian kalau untuk teman-teman dengan lingkungan teman-teman aku masih menyempatkan waktu untuk kumpul-kumpul dengan mereka gitu, walaupun seminggu tuh pastilah ada minimal sekali gitu. Jadi kita itu masih bisa seimbang gitu loh antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau untuk kuliah ya pasti itu tuh udah ya tiap hari lah pasti kuliah gitu, udah bisa diinian lagi. Dan kalau untuk organisasi semakin banyak yang kita ikuti, kayak yang aku bilang tadi, kita tidak bisa gitu antara satu organisasi dengan organisasi yang lain itu seimbang semua itu udah bisa. Pasti akan ada salah satu yang kayak loss dari kita gitu, kita tidak bisa maksimal di situ. Nah itu ya kita tidak bisa memaksakan sih Bang, kalau menurut aku kita lah berusaha maksimal, kita lah berusaha untuk ya sekuat kita untuk bisa adil gitu. Tapi ya pasti ada yang salah satu dari hal itu akan kurang perhatian dari kita. Tapi kalau untuk pembagian antara keluarga, teman, kuliah, aku tetap ya keluarga, teman, dan kuliah itu sama-sama gitu. Apalagi kalau untuk keluarga itu prioritas. Tuh. Jadi sebenarnya ya kembali ke jawaban Kak Nurul yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu sih skala prioritas kita, baik itu dari organisasi, baik itu dari teman, baik itu dari sosial masyarakat, bahkan itu pun keluarga. Jadi kita set up dulu skala prioritasnya, baru kita lakuin. Pasti ada yang dikorbankan, tetapi selagi kita masih punya waktu, ya udah kita coba untuk semua halnya itu kita maksimalkan gitu. Menarik pembicaraan ini untuk Kak Nurul memanajemen waktu dengan baik, dan pastinya Kak Nurul ini udah banyak pengalamannya guys. Baik itu dari SMP, SMA, kuliah, beliau banyak ikut lomba. Beliau juga pernah jadi duta anak juga. Jadi banyak banget gitu experience yang beliau dapatkan. Pastinya apalagi seorang cewek, kita tahu sendiri bahwa cewek itu kan terkenal dengan orang yang mudian nih. Apalagi nih pada cowok hidung belang yang nonton ini pasti tahu nih, udah ngeliat Kak Nurul cantik, udah pasti nih mau ngecari Instagramnya Kak Nurul. Bercanda. Jadi Kak Nurul kan pasti ada satu fase di mana Kak Nurul tuh stres atau Kak Nurul tuh lagi mudian parah. Bener gak? Kita masuk ke statement kedua bahwa orang produktif itu orang yang gampang stres. Apakah kakak setuju gitu dengan statement itu bahwa orang produktif itu orang yang mudah stres? Atau mungkin itu juga ada faktor gara-gara gender kakak sendiri, itu seorang cewek? Atau mungkin bagi kakak tuh pandangan hal tersebut tuh kayak gimana? Oke,
aku tidak mengelak ya antara orang produktif dengan orang tidak produktif itu ya salah satunya dia yang tidak stres gitu, tidak mungkin karena mereka itu punya level stres mereka sendiri kan. Betul. Pasti kan Bang Fadlan. Nah, kalau misalnya ada statement yang mengatakan bahwa orang produktif itu cenderung lebih stres, sebenarnya kalau belajar dari pengalaman aku sendiri, sekarang kan aku masih belajar untuk memanage waktu. Justru aku kalau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kalau aku tidak produktif, tuh aku justru kayak gitu aku stres gitu. Apalagi sekarang nih di tengah pandemi kan, kita ya biasanya aktivitas di luar, biasa jalan-jalan, biasa mungkin ya banyak kegiatan lah di luar, kuliah pun kita ke kampus langsung. Tiba-tiba kita sekarang pandemi, semua aktivitas dirumahkan, ya itu bisa meningkatkan stres dong. Nah, aku juga sering baca beberapa artikel terkait kesehatan mental. Mungkin kebanyakan orang itu memperhatikan ketika kita sehat fisik, kita tidak demam, kita tidak sakit, itu berarti kita udah sehat. Betul. Padahal ada sisi lain loh gitu. Ada mental kita sendiri gitu yang harus kita jaga. Kita kadang acuh ketika kita menjaga kesehatan fisik, kita berusaha minum apa segala macam, kita vitamin segala macam, tapi kita tidak memikirkan kesehatan mental kita. Nah, kalau caraku untuk menghindari stres itu di tengah pandemi ini dengan aku berusaha untuk produktif tadi, Bang. Aku coba untuk mencari hal-hal baru, aku coba untuk ya mencari tahu lagi apa hal yang belum aku ketahui. Jadi walaupun kita di rumah, kita itu tidak merasa bosan gitu ya. Dan dipikirlah bosan itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita untuk ya mengendalikan itu gitu. Ya mau tidak mau kan, kalau kita ingin pandemi ini cepat berakhir ya kita harus bisa bekerja sama gitu antara masyarakat dan pemerintah. Salah satunya dengan di rumah aja. Benar. Jadi kalau misalnya statement kayak orang produktif itu cenderung lebih stres ya, aku kurang setuju gitu berasal dari pengalaman pribadi. Tapi mungkin kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi not completely true but varies lah kayak. Jadi variasi lah, tergantung juga dari orang. Jadi kalau Kak Nurul itu menarik guys, yang dibilang dari Kak Nurul bahwa kalau misalnya Kak Nurul lagi fase stres, sebenarnya itu gara-gara beliau itu gak produktif gitu. Jadi bagaimana cara beliau untuk menanggulangi stres ya untuk produktif gitu intinya. Ya udah lu lakuin aja yang bisa lu lakuin gitu. Apalagi lagi pandemi sekarang COVID-19, jauh dari teman-teman gitu, sulit untuk kita nongkrong, sulit kita untuk jalan-jalan gitu. Dan ya satunya ya kita harus berusaha untuk produktif di rumah gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini harus tetap di rumah aja ya. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku, apalagi sedang PPKM level 4 di Belitung Timur. Semoga dengan usaha kita sama-sama mendukung pemerintah juga, kita mendukung masyarakat semua untuk terhindar dari COVID-19. Jadi buat Kak Nurul sendiri, yang saya lihat ya Kak ya, dari Instagram atau semua media sosial kakak gitu. Saya sudah kenal Kak Nurul lama gitu. Kak Nurul ini orang yang tidak pengen menunjukkan stres beliau gitu. Saya tahu beliau ini orang yang mungkin sering stres gitu. Pastinya gitu. Itu wajar lah. Tapi Kak Nurul gak pengen menunjukkan hal tersebut. Berbeda dengan banyak teman kita yang di luar sana yang pengen menunjukkan hal tersebut di sosial media. They just want to share it to the people. Gitu. Mereka cuma pengen yang nge-share semua penat mereka, semua kesulitan mereka. Tapi Kak Nurul enggak. Kak Nurul tuh just want to be positive vibes, spread positive vibe to everyone gitu. Yang Kak Nurul lihat gitu. Kenapa Kak Nurul memutuskan gitu untuk media sosial, gue pengen tetap menyalurkan energi positif gue ke orang-orang walaupun di sendiri gue stres. Nah, kenapa Kak Nurul bisa gitu untuk ngelakuin gitu? Apa alasan Kak Nurul? Ya Bang Fadlan udah tahu betul gimana aku ya, karena kita udah kenal lama ya Bang. Mungkin Bang Fadlan ini adalah satu tempat aku untuk berbagi dulu waktu SMA. Ya cukup tahu aja lah ya Bang dulu. Cukup tahu lah kita. Nah, jadi kalau aku itu berprinsip kayak gini, sedihnya aku, sakitnya aku tuh cukup aku yang tahu gitu. Cukup aku yang tahu, cukup aku yang simpan sendiri. Karena apa sih Bang? Karena tidak semua hal itu harus orang lain tahu. Bahkan bahagianya kita pun tidak mesti orang lain tahu gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ngefilter nih apa yang bisa dikonsumsi publik, apa yang enggak. Apalagi kan kita, kalau aku sendiri itu
berusaha selama aku bisa menghadapi itu sendiri, ya aku simpan sendiri gitu. Tapi ada kalanya kan kita masalah itu kadang ada yang aduh aku udah kuat nih nampungnya sendiri gitu, aku butuh orang tempat aku cerita. Nah kita harus menemukan kayak satu orang lah minimal gitu untuk tempat kita cerita, untuk tempat kita berbagi yang benar-benar bisa kita percaya. Karena Bang, kalau perempuan itu mereka itu cenderung ya hanya ingin didengarkan sih, hanya ingin ya berbagi aja gitu. Tapi orang itu adalah orang yang benar-benar bisa kita percaya. Jadi kadang aku kalau misalnya memang tidak dapat lagi nampung itu sendiri, ya aku coba cerita dengan orang itu gitu. Dan aku coba minta sudut pandang dia gimana gitu tentang permasalahan ini. Kita butuh loh, kita masih butuh gitu kata-kata orang lain. Kadang karena kalau kita bermasalah, kita tuh tidak bisa berpikir secara jernih, kita cenderung pakai emosi, perasaan, kita perlu gitu sudut pandang orang lain. Tapi kalau aku selama masih bisa simpan sendiri, sedih, sakit itu, marah ya aku simpan sendiri. Dan aku berprinsip aku kalau untuk di media sosial ya ataupun di lingkungan nyatanya ini, aku harus tetap bisa memberikan positive vibes bagi orang lain, karena aku ngerasa sendiri sih kayak kita tuh butuh support system gitu. Mungkin kan Bang, misalnya nih aku ketemu nih dengan Bang Fadlan di jalan, aku udah tahu apa yang Bang Fadlan alami pada hari itu, misalnya ada hal-hal buruk. Nah tiba-tiba ketemu dengan aku justru beri hal buruk lagi. Itu kan kayak kita tuh udah tahu loh apa yang pernah orang itu alami sebelumnya. Nah harusnya ketika bertemu dengan kita bisa memberikan energi positif walau cuma sedikit gitu. Wow, itu sangat berarti untuk hidup orang lain. Itu kata-kata yang bagus kan. Jadi luar biasa sih, benar dah. Udah paling tepat dah kita udah undang Bang Nurul di kesempatan kali ini. Bang Fadlan juga hebat loh guys. Kayak gini guys, tadi udah dibilang tuh ketika ya lu di media sosial walaupun lu sedih apapun ya, bener kalau misalnya orang itu udah buruk, udah gimana gue bilangnya, udah lagi dapat bad day-nya gitu, bikin itu jadi luar biasa hancur lah gitu jadinya. Kalau misalnya kalian bikin itu jadi bad vibe gitu. Jadi buat kan lu ya just spread positive vibes gitu, walaupun itu cuma sedikit gitu. Itu benar. Dan tadi benar kata Kak Nurul juga, kalian harus punya yang namanya support system. Apakah Kak Nurul akan nge-reveal support system siapa? Ada lah ya. Nonton, semoga yang jadi support sistemnya Kak Nurul komen ya di bawah. Please komen. Aduh. Sebarkan. Itu masih jadi misteri person lah. Karena walaupun tidak untuk di ini kan. Instagramnya sering di-post. Oke. Ya cukup tahu lah Bang ya. Ya, internal jokes. Jadi, iya, sip. Jadi buat Kak Nurul, jadi kembali ke asumsi tadi ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah Kakak setuju gitu ngelihat teman-teman kita sebenarnya yang kurang, yang sering nge-post atau sering menunjukkan gitu sisi kesedihan mereka gitu di media sosial? Sebenarnya apakah apa permasalahan terbesar mereka gitu menurut Kak Nurul sendiri gitu? Dan bagaimana caranya mereka ini untuk bisa mengobati lah hal tersebut gitu, agar mereka juga bisa kayak Kak Nurul gitu, spread positive vibes to everyone gitu. Mungkin bagi Kak Nurul tuh kayak gimana? Oke. Sebenarnya itu kan back to themselves again kan Bang. Kita kembali ke diri mereka masing-masing, kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin kan ada beberapa orang itu yang memang tipenya itu mereka senang gitu ketika mereka bersosial media. Mereka mungkin hanya dengan bersosial media mereka bisa mencurahkan perasaan mereka. Mungkin ada orang yang seperti itu. Mungkin mereka beberapa orang itu ada yang mereka tidak mempercayai orang-orang di dekat mereka, dan mereka cenderung untuk ya meng-share hal-hal tentang kehidupan mereka di sosial media. Kalau menurut aku ya it's fine, semua itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena kembali ke diri mereka sendiri kan, tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalnya aku ya karena aku adalah aku tuh Bang adalah aku itu orang yang terlalu hati-hati gitu kalau untuk bersosial media. Aku tuh sebelum aku mempost sesuatu hal itu aku mikir kira-kira kalau aku post ini ada orang yang merasa gimana nggak ya gitu. Kalau misalnya aku post ini ada orang yang merasa, ada orang yang terganggu nggak ya gitu. Jadi aku tuh sangat-sangat memfilter gitu apa yang ingin aku share. Nah tapi kalau mungkin beberapa orang mereka
leluasa untuk menggunakan sosial media sesuai dengan keinginan mereka, ya oke, itu kembali ke diri mereka masing-masing. Cuman ya sebisa mungkin, apalagi kan kita sekarang ya anak muda gitu, bukan antara generasi milenial masuk ke generasi Z kan sekarang ini. Gimana caranya kita itu untuk bijak gitu bersosial media. Gimana kita untuk kita tidak masalah sih, kita nak share hal apapun, kita nak membagikan kebahagiaan kita itu tidak masalah, karena setiap orang tuh punya cara untuk mengekspresikan kebahagiaan dan kesedihan mereka masing-masing, ya selama itu tidak mengganggu orang lain, selama itu kira-kira ya tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa. Tapi ya kita harus belajar bijak untuk bersosial media, apalagi dengan lingkungan yang nyata gitu, lingkungan sekitar kita. Mungkin ya kalau aku Bang tidak mengharuskan gitu orang-orang itu untuk ya seperti aku ndak gitu, karena aku juga sedang belajar kan. Setiap orang itu kan punya cara mereka masing-masing. Betul. Nah itu udah benar-benar dijawab sih dari kan dulu, kayak ya itu lebih ke arah kedewasaan guys. Jadi kedewasaan bermedia sosial. Sebenarnya ya it's okay kalau kalian want to share sadness in social media gitu. Kalian pengen nge-share kesedihan kalian di sosial media, tapi balik lagi kalau misalnya itu kelihatannya kayak menyinggung, balik lagi kalau misalnya itu kelihatannya merugikan orang lain, just stop it gitu. Berusaha lah untuk lebih dewasa gitu, apalagi di kegiatan sosial media. Itu benar banget sih di Kak Nurul gitu. Jadi buat Kak Nurul nih, tips buat anak-anak nih yang sekarang nih ya, semoga ada nih yang lagi nonton terus mungkin lagi stres gitu dan bingung untuk ngadepin stresnya apalagi di tengah pandemi. Tips dari Kak Nurul nih kayak gimana? Pesan aku sih untuk teman-teman, ya life don't get easier but you must get stronger. Jadi hidup itu ke depannya itu nggak akan lebih mudah gitu. Hidup itu nggak akan mulus, nggak akan seperti apa yang kita kayak di fairy tale nggak gitu. Tapi gimana caranya kita untuk bisa lebih kuat, dan sejatuh apapun kita sekarang, sesakit apapun, sestres apapun, ingat kamu tuh udah pernah sendiri loh. Banyak orang yang sayang, banyak orang itu yang perhatian dengan kamu. Mungkin ya kamu udah lihat gitu, mungkin kamu udah menyadari itu, mungkin kamu kurang peka dengan lingkungan sekitar kamu, tapi sadarilah bahwa ya kamu tuh udah pernah sendiri. Dan tetap be yourself gitu, be yourself. Ya, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah untuk mencintai diri kita sendiri, karena tidak ada yang lebih bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita melainkan diri kita sendiri. Jadi kitalah yang akan menentukan kita ini senang, nak sedih, nak marah, nak bahagia, itu yang menentukan itu kita. Jadi cobalah untuk kenali diri kita sendiri dulu. Kita ini orang yang seperti apa sih gitu. Kita ini suka ketika apa, yang tidak kita suka itu apa. Jadi kalau kita lah tahu apa yang kita suka dan kita tidak suka, kita mulai, oh iya, ternyata aku harus menghindari hal ini. Ternyata yang harus aku kejar itu ini. Cobalah untuk mengenali diri sendiri dulu, dan jangan berharap lebih gitu dengan orang lain atau dengan sekitar kita. Karena ya itu Bang, yang paling bertanggung jawab untuk diri kita ya kita sendiri. Jadi tetap semangat lah, do the best lah untuk hidup kamu, be yourself ya, dan pastinya love yourself first gitu sebelum kita mencintai orang lain. Yourself tuh, gokil, yo. Wah, konten TikTok kadang-kadang kepilukan jadi bakal banyak guys, tunggu aja. Aduh. itu benar-benar wah luar biasa sih kata-katanya tadi. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini yang mungkin ngerasa hidup ini gak adil, aku mau keluar gitu, come on, lu gak sendiri gitu, lu masih banyak teman di luar sana. Menurut kata-kata Nurul, ya just be yourself, just do the best gitu. Bahwa ya benar apa yang tadi Kak Nurul bilang, bahwa lu tuh hidup udah pasti ada tujuannya gitu. Lu udah ada punya tujuan di depan sana. Intinya lu kejar aja gitu. Lu berusaha untuk kejar itu no matter what gitu. Kelapa semakin tinggi ya anginnya pasti semakin kenceng gitu. Tapi mau gimana ya kencang pasti bisa sebermanfaat ya seperti kelapa gitu. Nah, jadi buat teman-teman itu wajib sih yang tadi kan gue bilang sih. Nah, kembali nih Kak. Kita tahu sekarang kita lagi pandemi COVID-19 nih. Kembali ke ini statement ketiga, yaitu pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi orang yang tidak produktif. Dengan Kak Nurul lihat sekarang, apakah benar asumsi-asumsi yang bilang bahwa kelihatannya COVID-19 ini membuat kita gak bisa ekspresikan diri,
COVID-19 ini gak bisa bikin kita jadi orang yang lebih baik, COVID-19 ini gak bisa bikin kita jadi orang yang bisa nyebarin positif vibe. Karena COVID-19 ini kan yang positifnya cuma virusnya doang. Iya, Bener-bener. bukan dari positif vibe-nya gitu. COVID-19 kalau positif ya tetap jahat gitu. Intinya kan gitu. Nah, bagi Kak Nurul itu asumsi-asumsi gitu yang bilang bahwa kayak pandemi COVID-19 ini membuat orang tidak produktif tuh benar apa enggak? Oke, Bang. Jadi kalau menurut aku ya, karena dulu kan aku ketika sebelum pandemi ini kan selama kuliah itu kayak waktu itu bener-bener kayak rapat, kuliah, ngerjain tugas, pokoknya itu bener-bener jarang gitu. Waktu untuk diri sendiri tuh jarang. Jadi kayak pokoknya waktu itu pokoknya tuh gimana caranya hari itu aku harus menghabiskan waktu untuk hal yang bermanfaat gitu. Waktu itu, nah ketika pandemi aku pulang ke rumah tuh kayak ya Allah, aku tuh udah ada kerjaan apa-apa, diam-diam di rumah aja. Terus itu memang stres sih Bang. Nah aku mulai mikir nih, kira-kira yang bisa aku lakukan ini apa. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa ketika pandemi ini kita jadi kurang produktif, kita kurang bermanfaat dan bisa jadi lebih baik, itu ya apa tuh big no sih. Kalau menurut aku tuh salah besar. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri, kita bisa lihat nih Bang, kalau sebelumnya banyak event yang bisa dilaksanakan di berbagai daerah, di berbagai tempat gitu. Sekarang kita bisa ikut event itu cuma dari rumah aja loh. Betul. Kita bisa ikut bahkan event yang di luar negeri pun kita bisa ikut kalau cuma di rumah aja dengan biaya yang minim. Nah, itu adalah contoh kecil sih kalau menurut aku. Nah, kita bisa lihat juga banyak perlombaan, banyak ajang yang awalnya itu kita harus seleksi panjang, harus datang ke tempat. Sekarang itu kita bisa ikut seleksi itu, kita bisa ikut ajang itu cuma dari rumah aja. Sebenarnya itu tergantung dari kita sih, menyikapi suatu hal itu bisa kita produktif atau enggak. Karena masih banyak celah, masih banyak hal. Gini, kalau kita di rumah aja, kita tidak tahu apa yang ingin kita lakukan, banyak loh sekarang webinar-webinar. Betul. Banyak webinar yang gratis nih. Kalau misalnya kawan-kawan ikut, nak mengeluarkan biaya cuma modal dari internet bisa gitu ikut kayak gitu. Nah, jadi pandemi ini bukan menjadi penghalang untuk kita tetap produktif. Kita bisa meng-share tulisan, share video, share foto yang kira-kira bisa memberikan positive vibes nih untuk orang-orang. Kita bisa untuk ya tetap saling menguatkan. Kalau misalnya kita fokus dengan rasa stres aja, memang stres loh Bang. Pandemi kayak gini kapan sih akan berakhir? Memang kira-kira akan merusak mental health kita gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan itu, ya memang susah. Tinggal gimana lah kita untuk mengolah rasa sakit itu, rasa stres itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau aku kurang setuju lah, tidak setuju lah dengan statement kayak gitu. Iya, jadi itu cuma kayak alasan-alasannya doang ya kayak kita kayaknya kayak alasan-alasannya doang. Iya, alibi aja itu. Benar kata Kak Nurul. Kalau misalnya kita ditanyain gitu, untungnya pandemi COVID-19 ini apa gitu? Ya itu, kita dapat metode-metode baru di mana kita bisa jadi connected to each other gitu. Itu lebih luas gitu daripada kita offline gitu. Kita gak bakal sadar nih. Kita gak bakal tahu adanya podcast online kayak gini. Kita gak bakal tahu ada kuliah online kayak yang kita lakuin sekarang gitu. Kelas-kelas online gitu. Kita bisa ketemu dengan di luar sana gitu, teman-teman di luar sana yang ada di Eropa, yang ada di Amerika gitu. Itu tanpa COVID-19 gitu. Itu COVID-19 tuh kayak buka mata kita bahwa ada metode baru loh untuk kita jadi connected each other gitu. Dan itu yang bikin apa ya? Bisa membuat kita jadi lebih produktif sebenarnya. Sedang benar kata Kak Nurul, itu tinggal kontrol diri sendiri aja. Bagaimana kita memilih untuk tetap produktif atau ya kita jadi benar-benar jadi deadwood istilahnya gitu, kayak kayu mati aja intinya gitu. Jadi itu menarik sih apa yang tadi yang dibilang dari Kak Nurul. Tapi kan pastinya Kak, kita tahu kembali lagi kayak pertanyaan saya sebelumnya. Teman-teman kita merasa walaupun kita bilang itu cuma alasan-alasan mereka aja, tapi di realnya sekarang banyak teman-teman kita yang memutuskan untuk gak produktif gitu. Untuk apalagi dari pandemi COVID-19 gitu. Apa alasan kakak memilih untuk tidak menjadi mereka? Intinya sih gitu aja. Apa alasan mereka untuk tidak menjadi mereka dan
ya udah saya pengen jadi produktif seperti saya pada saat offline gitu. Ketika saya online sekarang saya jadi produktif. Kan pasti ada nih satu hal yang impuls di diri kakak, di otak kakak memilih untuk ya udah saya jadi produktif gitu. Nah, menurut kakak tuh kayak gimana gitu? Apa yang jadi alasan kakak? Nah, kalau dari aku sendiri Bang Fadlan, aku mikir ya, sekarang aku masih muda gitu. Walaupun sekarang aku ngerasa kayak aku 20 tahun hidup udah apa aja sih yang aku lakukan gitu kan. Tapi aku mikir, ya aku masih punya banyak waktu, insya Allah kalau misalnya dikasih umur panjang, aku masih Amin. punya banyak kesempatan untuk mencoba hal-hal baru gitu. Dan aku Amin. berpikir kayak gini, seorang wanita nih, aku berbicara tentang wanita ya, wanita itu akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Inilah masanya aku untuk terus belajar, gimana aku untuk mengekspresikan gitu, mengeksplor hal baru, agar nantinya tuh aku bisa menjadi seorang ibu gitu, seorang istri yang layak gitu untuk keluarga aku kelak. Aku udah berpikir ke situ sih Bang, karena kalau aku nak mempunyai keturunan yang cerdas, aku nak punya keturunan yang soleh dan solehati ya harus dimulai dari diri aku dulu gitu, walaupun aku belum tahu gimana ke depannya. Jadi yang jadi motivasi aku untuk terus belajar, untuk terus produktif itu ya, aku harus ingat anak-anak aku kelak harus lahir dari seorang ibu yang cerdas gitu. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk ya mengeksplor hal baru, mencari hal yang bermanfaat. Nah, kataku tadi kembali ke diri mereka masing-masing. Tapi kita harus sadar loh, hidup kita tuh bukan cuma tentang hari ini, masih ada besok. Ya lusa, bulan depan, tahun depan masih panjang gitu, insya Allah kalau umur kita panjang. Ya kita jangan sampai menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat untuk kita. Jujur ya Bang, aku kalau misalnya habis melakukan sesuatu gitu, atau aku tidur terus lupa waktu, terus aku kayak nyesal sendiri tau, kayak aduh tadi aku tuh kok bisa kayak gitu, terus harusnya waktu yang segini itu bisa aku manfaatkan untuk hal lain. Itu sering terjadi. Jadi tuh bablas kan biasanya sering jadi kelamaan. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita harus punya motivasi sendiri sih. Kita harus punya tujuan kita tuh untuk kayak gini nih apa. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita punya tujuan yang besar, kita harus siap berkorban besar gitu untuk hal itu. Itu dia guys. Fix TikTok Karang Taruna Kebendungan bakal ketemu. Jadi aduh, parah Bang Fadlan. Karena memang wah gila sih. Parah sih. Ini gue benar-benar ngundang orang yang tepat sekarang, dan beliau benar-benar udah bilang tuh kayak. Nah, jadi nih salah satu pesan lagi buat support sistemnya Kak Nurul, cepat nikahin. Sabar nanti ada lah. Kalau ini udah tiba waktunya ya Bang, ada undangan nanti. Nah, atau mungkin ada di luar sana yang pengen jadi support system Kak Nurul, kalian kerja, kalian punya ide bagus, langsung hitbah Kak Nurul. Saya kasih alamatnya. Aku udah ada support system, please. Aku udah ada support system. Cukup satu aja. Udah ada Bang. Udah ada. Oke. Udah ada Bang Fadlan. Just internal jokes. Cukup jadi satu. Kami memang dari dulu ngejokesnya kayak gini. Ya, udah jelas emang kan. Iya. Jadi wajar lah gitu. Satu lagi nih buat Kak Nurul. Dengan prestasi yang Kak Nurul dapatkan selama pandemi COVID-19 gitu. Apa yang Kak Nurul bisa dapatkan sebenarnya? Pastinya COVID-19 ini ya udahlah. Efeknya juga lumayan menyakitkan gitu. Menyedihkan ini salah satu wabah teraneh gitu. Kita benar-benar semua negara gak siap gitu, bukan cuma Indonesia gitu. Tapi di sisi lain Kak Nurul, apa yang bisa Kak Nurul dapatkan gitu? Satu hal yang bisa buat Kak Nurul itu jadi lebih baik itu gara-gara COVID-19 gitu. Selain kita dapat metode baru yang saya bilang, mungkin dari Kak Nurul itu apa sih yang paling kakak rasakan ya? Yang bikin kakak tuh jadi orang yang lebih baik? Ya, kalau misalnya kita fokus cuma ke rasa sakit, ya kita cuma mendapatkan rasa sakit itu kan. Tapi kalau kita fokus ke apa sih hal baik yang bisa kita dapatkan, sebenarnya COVID-19 ini bisa jadi ajang evaluasi diri loh untuk kita. Ajang muhasabah diri untuk kita kayak, aduh aku di umur segini itu apa sih yang bisa aku berikan untuk aku dan untuk lingkungan aku gitu. Di pandemi ini aku banyak belajar sih Bang, kayak oh iya, apapun yang kita punya, sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun lah harta yang kita punya itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tuh tidak bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang-orang sekitar kita.
Betul Nah, banyak sih yang aku dapat, terutama sih pelajaran. Terus dengan pandemi COVID ini aku mulai belajar untuk memanage waktu. Aku semakin belajar untuk menghargai orang-orang di sekitar aku. Aku lebih berusaha untuk ya waktu dengan keluarga itu sangat berharga loh. Waktu dengan orang-orang yang kita sayang itu sangat berharga karena kita tuh udah pernah tahu Bang, umur kita kan sampai mana. Kita tidak pernah tahu umur orang-orang yang kita sayang itu sampai mana. Jadi selama kita masih punya waktu, banyak orang yang kehilangan keluarganya di pandemi ini. Selama kita masih diberikan Allah waktu, ya manfaatkanlah itu sebaik-baiknya gitu. Coba untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dan aku lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang-orang. Dan aku di pandemi ini juga kayak aku evaluasi diri sih. Mulai aku tuh ternyata tidak ada apa-apanya gitu di masa-masa sebelumnya gitu. Dan sekarang gimana, walaupun sekarang juga aku masih merasa kayak kurang, tapi aku harus lebih baik dari diri aku yang kemarin. Karena kita jangan berusaha untuk jadi lebih baik dari orang lain, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu dia guys. Sumpah itu udah wah gila sih. Ya. Ini benar-benar salah satu obrolan yang benar-benar buka mata gua juga gitu. Kemarin udah sama Bang Eki Filoza, jangan lupa nonton di video sebelumnya itu keren, udah bikin aku udah nonton. Wah, pemikiran gua benar-benar berubah gitu, itu luar biasa. Kemudian ini udah datengin Kak Nurul dan dapet banget ilmu-ilmunya gitu, tips-tipsnya gitu juga tadi, saran-sarannya, nasihat-nasihatnya, dan itu benar-benar mesti kita lakuin guys. Jadi omongan Kak Nurul ini bukan ya cuma omongan di layar iya layar kamera doang, tapi itu benar-benar ya kita mesti lakuin itu. Bukan cuma Kak Nurul yang bisa melakukannya, kita juga pasti bisa gitu. Apapun kondisi kita, pasti. Apapun halangan kita itu benar-benar bukan jadi halangan kita gitu. Nah itu wah ini udah luar biasa sih. Ini pasti yang nonton ini pasti gak nyesel, gue yakin. Yang nonton ini pasti gak nyesel. Jadi buat teman-teman harus tetap di subscribe, di like, amin. Jangan lupa dan subscriber kita guys. Jadi gini Kak, harapan Kak Nurul nih terakhir nih Kak. Enggak sih Kak, terakhir, mungkin 2 terakhir. Pertanyaan pertama itu harapan Kakak buat teman-teman sekarang yang ngerasa sulit lah gitu untuk survive di pandemi ini, pengen jadi yang lebih baik gitu. Kan pasti yang nonton kita ini pasti banyak anak muda, apalagi dari Kelapa Kapit. Nah pesan dari Kakak buat mereka tuh kayak gitu. Oke. Pesan dari aku untuk kita semua lah ya, untuk diri aku sendiri terutama. Pertama itu Bang, kalau kita ingin survive diri kita harus tahu dulu, kayak yang aku bilang tadi kan, kita harus tahu dulu kira-kira kita ini senangnya apa sih gitu. Kita harus kenal dulu dengan diri kita sendiri, karena ya kebanyakan orang itu mereka mengenal orang lain, tapi mereka tidak kenal dengan diri mereka sendiri. Kita harus tahu lebih kurangnya kita apa, hal yang tidak kita suka itu apa, hal yang kita suka itu apa. Nah kemudian ya cobalah berpikir kalau masih panjang loh perjalanan ke depan. Tujuan aku ini sebenarnya apa sih? Kita harus punya tujuan, harus punya goals. Nah, caranya, cobalah kawan-kawan yang mungkin sering scroll Instagram, scroll TikTok, ya tidak masalah sih, tapi coba untuk cari hal-hal yang kira-kira bermanfaat untuk kita. Kayak coba nonton video motivasi, coba searching banyak loh kajian-kajian yang kira-kira bisa memotivasi kita. Kita butuh motivasi dan kita butuh lingkungan yang mendukung. Nah, kalau misalnya kita gitu loh Bang, menurut aku pentingin support system tadi. Itu bukan cuma tentang pasangan ya, bisa juga tentang keluarga atau sahabat kita. Nah, kita butuh benar support system itu. Positif support system lah pastinya. Kita butuh dukungan dari orang-orang terdekat kita untuk ya, kita harus jadi lebih baik nih. Kita punya tujuan yang besar, kita punya ada target yang harus kita capai. Nah, kita harus mengenal itu dulu. Kalau itu sih yang aku pelajari sampai sekarang, kayak gitu Bang. Jadi ya buat teman-teman ya udah gitu, lu udahlah tetap ya berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri lu, itu kata-kata baik dari diri sendiri, benar. Kita emang harus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Itu tuh kata-kata siapa? Be the best versions of yourself. Aduh, satu orang lah. Semoga yang nonton ini yang bikin kata-kata itu semoga nonton lah ya. Terus nih, pesan Kakak buat teman-teman yang
sekarang masih inilah pengen jadi Kak Nurul lah, intinya gitu. Kan pasti ada nih. Aduh, orang-orang siapa yang pengen jadi Kak aku? Nurul nih. Saya tahu, saya itu pasti sering ketemu kalau misalnya saya ngobrol gitu dengan teman-teman yang ada di SMA, SMP misalnya. Kalau misalnya pengen ditanya role modelnya siapa, kalau yang di Kelapa Kamping pasti jawabannya Kak Nurul, Kak Nurul. Ya Allah. Pesan Astagfirullahaladzim. mereka, pesan dari Kak Masya Allah sih. untuk mereka gitu. Itu kayak gimana gitu? Oke. Aduh, aku sebenarnya Bang, siapa sih aku gitu sampai sebegitunya orang. Gini, aku Bang, jujur aku masih merasa kurang sih dalam segala hal itu. Aku masih dalam proses belajar kan. Nah, tapi kalau misalnya, alhamdulillah, Masya Allah benar, kalau misalnya ada kawan-kawan yang seperti itu, makasih banyak. Nah, tapi tetap ingat, kalian boleh menjadikan siapapun jadi role model kalian. Ya, selama itu positif ya, dalam artian yang positif. Tapi itu tetap jadi diri sendiri gitu. Kalian itu punya cara kalian sendiri loh untuk ya mengeksplor dunia kalian. Kalau misalnya aku mungkin memang cenderung ke orang yang sering suka ngomong gitu. Nah, mungkin kalian punya passion kalian sendiri. Nah, kayak Bang Fadlan. Bang Fadlan ini dulu di SMA itu ikut olimpiade nih, olimpiade geografi. Juara 1 loh guys di kabupaten sampai ke provinsi. Kemudian banyak banget prestasi Bang Fadlan itu yang di akademiknya luar biasa gitu. Bang Fadlan itu juara umum segala macam. Nah, kita itu punya itu benar guys. Banyak banget. Nah, dan kita tuh punya passion kita sendiri. Nah, kenalilah passion kalian. Nah, jangan fokus kalau misalnya ke siapa role model kalian, tapi kalian cukup ambil sisi semangatnya, sisi positif dia, sisi gimana dia untuk berusaha ya memanage waktu, berusaha untuk ya hal-hal positif dari dia aja, tapi jangan berusaha untuk jadi dia gitu. Jangan, karena kalian itu cukup dengan diri kalian sendiri. Kalian explore passion kalian apa, kalian coba ubah. Kan mungkin tiap orang itu beda-beda nih metode pembelajarannya, beda-beda cara mereka belajar itu beda-beda. Nah, kalian coba explore kira-kira kalian itu tipe orang yang seperti apa sih kalau dalam belajar. Jadi tidak masalah menjadikan siapapun jadi role model kalian, tapi tetap jadi diri kalian sendiri. Nah, tetap gali passion kalian gitu. Oke, itu benar sih apa yang dibilang Kak Nurul juga. Kami walaupun kami bersahabat udah lama SD, tapi kami itu punya passion yang berbeda guys. Kak Nurul ini bener banget beda. Itu benar-benar berbeda. Jadi ketika kami ingat kami pernah satu tim bareng di debat bahasa Inggris ya kayak. Debat bahasa Inggris. Ya, debat bahasa Inggris, dan justru bukan kami bukan lawan tim gitu yang berdebat, malah kami berdua yang berdebat. Karena kami punya passion gitu. Ya Allah. Dengan passion, oke, gue kayak gini, gue punya passion, ya gue kayak gini gitu. Dan salah satu teman kita ya Kak, insya Allah gue bakal undang dia juga, namanya Francisca Natalia, semoga dia nonton. Iya. Dia juga cuma bingung doang. Dia tuh kayak jadi netral gitu di antara kita ya kan. Jadi sebenarnya itu benar guys. Walaupun kalian punya role model itu setinggi misalnya Thomas Alva Edison atau segimana yang gitu. Iya. Tapi nggak masalah. Lu gak bisa jadi mereka gitu. Mau gimana pun lu gak bisa jadi mereka. Yang lu bisa jadi dari mereka ya semangat mereka, kerja keras mereka gitu. Proses banget. Mereka itu bisa lu lakuin. Jadi ya benar, kenali diri lu, kenali passion lu bisa berkembang, lu bisa jadi diri lu dengan passion lu gitu. Nah, menarik sebenarnya pembahasan bersama Kak Nurul, tetapi kalau misalnya sebenarnya gue masih banyak obrolan bersama Kak Nurul, tapi ya saya gak kuat kalau misalnya upload sekitar 4 jam 5 jam nanti. Jangan itu udah kayak film apa ya Bang. Jadi mungkin kita bakal ada next podcast mungkin ke depannya, tunggu saja ya di konten YouTube bersama Kak Nurul nanti. Amin. Satu hal nih Kak, nih pertanyaan terakhir, pesan Kakak buat YouTube channel Karang Taruna Kebinungan. Sama kayak Bang Eki kemarin sih. Jadi sebenarnya aku mau apresiasi benar sih Bang, dengan adanya YouTube channel ini kita bisa manfaatkan sosial media sebaik mungkin. Nah, ini kan salah satu cara kita untuk tetap produktif kan, walau cuma di rumah aja. Jadi kita manfaatkan nih kayak, iya aku dengan Bang Fadlan tetap di rumah masing-masing kan, tapi tetap bisa podcast ngobrol kayak gini. Jadi aku mengapresiasi benar, dan
pesannya mudah-mudahan YouTube channel ini bisa terus ya istiqomah gitu, tetap terus memberikan positive vibes untuk orang-orang sekitar, untuk masyarakat Kelapa Kampit lah khususnya. Tetaplah seperti ini, tetaplah untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Semoga ya besar harapan aku, mudah-mudahan nanti aku bisa menjadi bagian dari YouTube channel ini. Dan pastinya Bang Fadlan tentu nanti akan mendatangkan teman obrolan yang lebih baik lagi, yang lebih asik lagi. Jadi teman-teman semua tetap stay tune di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like ya, dan komen. Nanti kira-kira kalian mau saran siapa sih yang mau diundang gitu di sini? Ya, terutama sih untuk warga Kelapa Kampit sih ya Bang ya. Karena kan kita terlalu fokus dengan orang luar nih selama ini. Jadi kita nggak tahu ternyata di lingkungan kita ini banyak loh orang-orang yang bisa kita jadikan teman belajar. Nah, gitu Bang. Sukses terus. Terima kasih banyak untuk Bang Fadlan. Mantap dari Kak Nurul ya. Ya terakhir Kak, 3 kata pesan Kakak buat teman-teman sekarang. 3 kata aja Kak. Kayak misalnya kata. Oke, dari yang tadi aja lah kayak ya. 3 kata. Yo, mikir. 3 kata Bang. Aku kayaknya cuma 2 kata deh ini kayaknya. 3 kata lah, 3 kata kita. Untuk aku dan untuk kalian semua ya tetap be yourself. Be yourself ya. Tetap jadi diri kamu sendiri. Mungkin itu adalah satu ya rangkuman dari apa yang sudah aku katakan dari tadi. Ya jadi kita tetap harus jadi diri kita sendiri. Baik, buruk, semuanya tetap jadi diri kita sendiri. And don't forget to love yourself. Mantep banget nih udah podcast wah gokil sih. Ini salah satu podcast tergokil gue bener-bener speechless, kayak banyak banget ilmu yang gue dapat gitu. Baik itu ke diri gue gitu. Pasti yang teman-teman yang dengerin juga pasti bohong lah kalau misalnya gak dapat apa-apa dari podcast ini. Jadi buat teman-teman bersyukurlah gitu ada podcast kali ini ya. Terima kasih buat Kak Nurul. Jangan lupa guys, follow Instagram Kak Nurul, link gue taruh di deskripsi. Kak Nurul punya channel YouTube. Thank you. Aku nggak punya channel YouTube, ntar aja ya baru Bang Fadlan. Jadi buat teman-teman ya, yang nonton video ini sekarang spam sebanyak-banyaknya ke Instagram Kak Nurul bikin channel YouTube. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bang Fadlan, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya untuk udah dia berkesempatan untuk hadir di podcast kali ini, dan juga aku ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk ya lewat sinilah mungkin aku ingin mengucapkan terima kasih untuk orang-orang baik yang selalu mendukung ya, untuk support system aku, untuk keluarga, sahabat yang selalu mendukung hal-hal positif yang aku lakukan, dan semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih banyak sudah menemani aku sampai hari ini. Ya. Oke. Tapi ini serius loh. Udah kayak dapat uang. Mudah-mudahan. Iya, mungkin kan Bang, kalau misalnya ngomong langsung kayak kan masih inilah. Iya, pasti ada. Ini aja nggak apa-apa. Gitu lah. Ada barrier yang gak bisa kita tapi ini benar-benar express yourself aja gitu di podcast. Sekali lagi terima kasih buat Kak Nurul. Subscribe follow ke Instagram Kak Nurul. Sekalian Facebook, Twitter juga ada kayak. Aduh. Insya Allah gue bakal taruh di link bawah. Dan ingat spam di Instagram Kak Nurul, DM sebanyak-banyaknya atau di komen di postingan terakhir Kak Nurul, Kak buat channel YouTube. kemudian juga subscribe ke channel YouTube Karang Taruna Kebinungan. Kemudian follow Instagram kami, Facebook kami di Karang Taruna _Kebinungan, dan kami punya TikTok. Pada dibentuk semalam. Yes, Jadi kita udah punya TikTok Karang Taruna Kebinungan, silakan di follow di @karangtarunakebinungan. Di situ entar bakal ada cuplikan-cuplikan kayak tadi podcast sama Bang Eki sebelumnya. Kemudian ada podcast Kak Nurul, dan juga subscribe ke channel kami youtube.com/karangtarunakebinungan agar tetap jangan lupa dinyalain loncengnya biar tahu kita setiap upload itu videonya ada gitu. Dan juga komen di bawah siapa lagi yang harus kita undang di podcast kali ini. Terima kasih Kak Nurul. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain hari dan juga bisa offline. Karena juga online kayak amin, insyaallah. Kita bisa ngobrol secara offline ya. Ingat kami ada rahasia di bulan Oktober mungkin
Jadi stay tune Oh aja iya, di sip. Karang Taruna Kebinungan. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih Dadah. Karang Taruna Kebinungan signing out. Terima kasih.